Wabarakatuh. Saya peserta PBG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2003 dengan LPTK Universitas Negeri Medan akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2023 di SMA Negeri 8 Muara Jambi. Untuk proses selanjutnya kita akan menuju pada kelas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu kelasnya. Semua siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Adelia ada? Hadir. Viola? Hadir. Sugi? Hadir. Fadila? Hadir. Sela Ramadhani Sapitri? Sonia Di Wijaya? Emiki Arwana? Hadir. Ri Santoso? Hadir. Khairul Asbi? Iya. Dika? Aat Kandira? Hadir. Salsabila Salwa? Hadir. Ridho Alfajri? Hadir, Pak. Adinda Putri Ayu? Tiara Lupita? M. Fatur Rahman? Eria? Tiara Andini. Ya, kita masuk pada materinya, suhu, kalor, dan perpindahan. Dilihat di situ. Tujuan pembelajarannya. Nah, ini mohon dibaca salah satu dengan suara yang jelas. Silakan Sugi dibaca. Dibaca tujuan pembelajarannya ini. Silakan dibaca. Melalui proses pembelajaran yang terpusat pada siswa sehingga siswa mampu mendeskripsikan konsep suhu kalor dan perpindahan kalor dengan benar. Oke, lanjut. Bawahnya. Melalui proses pembelajaran yang terpusat pada siswa sehingga mampu mendeskripsikan konsep suhu kalor dan perpindahan kalor dengan tepat. Oke, yang ketiganya. Melalui proses mencoba, siswa mampu membuat proyek sederhana dengan prinsip suhu, kalor, dan perpindahan kalor dalam bentuk artikel, poster, membuat video di TikTok dan lain-lain dengan televisi. Oke, kita akan membuat materinya nanti untuk laporan kegiatannya ini peserta didiknya atau siswanya. Ini pilihannya bisa membuat artikel, bisa poster, atau membuat video TikTok yang menurut Anda proyeknya sangat sederhana, bukan proyek yang besar ya, tapi proyek yang sederhana. Oke, kita lanjut dulu. Materinya ini suhu dan penuaian, hubungan kalor dengan suhu dan wujudnya, azas Black, perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Pendidikan karakter yang diharapkan ini religius, mandiri, bernada kritis, dan gotong royong. Pendekatannya saintifik, modelnya project based training, metode tanya jawab, diskusi ceramah, penugasan, dan studi literatur. Oke, sekarang kita mulai. Sebelum pembelajaran kita lanjut, saya ingin bertanya. Silakan dilihat pertanyaannya. Yang nomor 1, apa perbedaan pengertian antara kalor dan suhu? Yang bisa silakan menjawab. Kami, Pak. Sebut namanya. Niki. Ya, silakan. Suhu menyatakan derajat atau tingkat panas dinginnya suatu benda, sedangkan kalor merupakan salah satu bentuk energi atau energi panas atau kalor. Oke. Yang nomor 2, bagaimana cara mengukur suhu? Saya Pak, Silakan. Sebut namanya. Fadila Anggraini Hmm. dengan menggunakan termometer. Oke. Yang selanjutnya, apa saja jenis penuaian yang terjadi? Apa saja jenis? Silakan Sugi. Pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Oke. Apa yang dimaksud dengan kapasitas kalor dan kalor jenis? Saya
Pak. Silakan, Delia. Kalau jenis suatu zat adalah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor suatu zat adalah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sejumlah zat sebesar 1 derajat Celcius. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jenis perubahan wujud yang terjadi? Kami Pak. Silakan. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublin, dan mengkristal. Oke. Apa saja jenis perpindahan kalor? Saya Pak, Silakan. konveksi, konduksi, dan radiasi. Oke. Nanti pada akhir pembelajarannya atau di kegiatan intinya yang akan dibuat proyeknya ini berhubungan dengan pertanyaan yang ada tadi. Oke, kita lihat dulu video singkat tentang ini ya, contoh dari video proyek pembelajarannya. Suhu udara di Indonesia sangat panas. Bisa buat seperti ini, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Sehingga untuk menyegarkan tubuh, orang-orang memasukkan es batu ke dalam minuman mereka. Namun, ternyata lama kelamaan es batu yang ada di dalam minuman tersebut jadi semakin kecil dan kemudian hilang. Apa yang terjadi dengan es batu tersebut? Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga pasti pernah mengalami atau melihat kejadian-kejadian. Misalnya, ketika kita membuat kopi atau minuman panas, lalu kita mencelupkan sendok untuk mengaduk gulanya, dan kita biarkan beberapa menit, maka sendok tersebut akan hilang. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Semua pertanyaan yang di atas akan terjawab dengan mempelajari game Oke. Kalau ada peserta atau siswa yang bisa membuat video pembelajaran proyek sederhana yang begitu, nggak masalah, bisa. Kita lanjut pada materi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat suhu dan apa yang terjadinya. Nah, berbicara tentang suhu, suhu merupakan suatu istilah yang sangat familiar ya. Apakah teman-teman tahu bagaimana pengukuran suhu dan apa yang terjadi jika suhu terus meningkat? Kita akan mempelajarinya di video kali ini tentang suhu dan pemoyan. Apa itu suhu? Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur menggunakan sebuah alat yang disebut termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos artinya panas dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Jadi, termometer artinya alat pengukur panas. Nah, teman-teman, pada pembuatan termometer terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer tersebut diukur pada tekanan 1 atm. Di antara kedua titik tetap tadi merupakan skala suhu. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur dan penetapan titik atas adalah suhu saat air mendidih. Berikut ini penetapan titik tetap termometer. Pertama, termometer Celcius. Titik tetap bawahnya adalah 0 dan titik tetap atasnya 100. Itu 6 pertanyaan yang saya Selanjutnya, sampaikan termometer tadi. yang Itu jawaban titik yang tetap bawah tepat. 0 dan titik tetap atas Ini baru kita 80. lanjut pada proyek Berikutnya, sederhana. termometer Fahrenheit. Titik tetap bawahnya 32 dan titik tetap atas 212. Yang terakhir, termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atas 373. Berbeda dengan titik terbawah termometer lainnya yang bisa mencapai minus tak hingga, titik terbawah
Fahrenheit dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Untuk mengkonversikan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari bagi perbandingan yang diketahui kali skala yang diketahui. Berikut ini beberapa bentuk konversi skala termometer. Teman-teman bisa perhatikan ya, termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke teman-teman, bisa dipahami? Selain beberapa termometer tadi, kita juga bisa menentukan sendiri skala suatu termometer. Skala termometer yang kita buat dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain. Syaratnya, saat menentukan titik, tetap kedua termometer harus berada dalam keadaan yang sama. Misalkan kita menentukan skala termometer X dan Y, maka hubungan kedua termometer ini dapat ditentukan dengan rumus TX kurang XB per XA kurang XB sama dengan TY kurang YB per YA kurang YB. Dengan XA. Mungkin ada yang buat poster. Ini bisa jadi poster. Nah, ini bisa jadi posternya, ya. Ini bisa menentukan skala termometer. Nah, ini bisa jadi contoh gambar posternya nanti. Mana yang memilih dia poster sesuai bakat dan minatnya. Kita lanjut dulu. Titik tetap atas termometer X, XB titik tetap bawah termometer X, TX merupakan suhu pada termometer X, YA titik tetap atas termometer Y, YB titik tetap bawah termometer Y, dan TY suhu pada termometer Y. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahami tentang skala termometer ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian. Pemuaian sangat erat hubungannya dengan suhu, di mana pemuaian disebabkan karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian dapat diartikan sebagai perubahan ukuran suatu benda. Pemuaian yang terjadi dapat berupa muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Kita akan membahas satu persatu tentang pemuaian. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Zat padat dapat mengalami muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian panjang pada zat padat akan Muai mengalami panjang ini bisa mungkin yang buat poster atau artikel tentang jembatan atau kabel telepon, kabel listrik yang ada di pinggir jalan itu. Ya, kalau dia siang hari dia ukuran kan panjangnya. Pertambahan panjang tersebut dapat dihitung menggunakan rumus delta L muai panjang dalam per derajat. Dalam muai luas adalah delta A sama dengan A. Lalu muai volume. Pertambahan volume dalam per derajat kita bahas sebelumnya. Pada umumnya, zat cair akan memuai jika kita lihat volume air terkecil pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu itu, massa jenisnya terbesar. Sifat air yang menyimpang inilah yang disebut dengan anomali air. yang mau buat posternya ini boleh nih. Nah, model ini boleh. Ini ada contoh posternya. Ini saya buka dulu gambar. Yang terakhir, pemuaian pada gas. Gas juga mengalami muai volume. Besarnya balon udara merupakan salah satu contoh pemanfaatan prinsip pemuaian gas. Yang membuat balon Pemuaian udara gas boleh. ada 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermik, pemuaian gas pada tekanan tetap isobarik, dan pemuaian gas pada volume tetap atau isoporik. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang suhu dan pemuaian. Untuk lebih paham, yuk kita bahas beberapa contoh soal berikut. Bandingkan skala Celcius dan Fahrenheit dengan nilai skala 30 derajat Celcius, sehingga adalah 0 derajat Celcius, dan titik-titiknya CA sama dengan 100 derajat Celcius, TB sama dengan 10 derajat X, TA sama dengan 70 derajat X, TX sama dengan 25 derajat X, sama dengan TX kurang XB per X. Kita kali silang, 60 kali TJ sama dengan 5. Soal berikutnya diketahui delta T1 sama dengan 100 derajat Celcius, L01 sama dengan 1 meku sama dengan 1 meter, delta L1 sama dengan 1 mm, L02 sama dengan 60 cm sama dengan 0,6 meter.
Delta T2 sama dengan 20 derajat Celcius. Ditanya delta L2. Kita selesaikan dengan membandingkan pertambahan panjang baja 1 dan 2. Masukkan angkanya sehingga kita peroleh delta L2 sama dengan 12 mm per 100 sama dengan 0,12 mm. Jadi jawabannya A. Soal terakhir, diketahui koefisien muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Koefisien muai volume raksa 1,8 kali 10 min 4 per derajat Celcius. Volume awal kaca sama dengan volume awal raksa, yaitu 150 cm3. Suhu awal 0 derajat Celcius, sedangkan suhu akhir adalah 40 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya adalah 40 derajat Celcius. Yang ditanya, berapa volume air raksa yang tumpah? Nah, volume air raksa yang tumpah merupakan selisih antara perubahan volume raksa dengan perubahan volume kaca. Perubahan volume benda kita hitung dengan mengalihkan V0, gamma, dan delta T, di mana gamma adalah 3 kali alfa. Lalu kita masukkan semua nilai yang diketahui sehingga diperoleh V tumpah sama dengan 0,918 atau kita bulatkan menjadi 0,92 cm3. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita udah tahu tentang suhu, alat ukurnya termometer dengan skala berikut. Celcius perbandingannya 5 dengan skala 0 sampai 100 derajat Celcius. Reaumur dengan perbandingannya 4, skalanya 0 hingga 80 derajat reaumur. Fahrenheit perbandingannya 9 dan Kelvin perbandingannya 5. Kemudian pemuaian yang terdiri dari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, saya hentikan dulu sebentar. Kalau mau dibuat, boleh tutup, boleh. Kalau untuk posternya ya, kita nanti Kita perlu memperhatikan koefisien muai masing-masingnya. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang suhu dan pemuaian. Jangan lupa tonton terus video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa. Itu cahaya matahari, berarti dia radiasi. Nih, kita lihat dulu perbedaan suhu dan kalor. Suhu dan kalor itu nggak sama. Dia ada beda. Lihat, derajat panas sementara kalor adalah sebuah bentuk energi. Tidak sama ya, suhu dan kalor. Dia berbeda. Untuk menjelaskan lebih lanjut, nah ini termometer yang tadi di video sudah dibayangkan bahwa inilah rumus perbandingannya. Ini pemuaiannya. Ini contoh pemuaian zat cair ya. Nih. Ini satuan energi sudah dijawab dari pertanyaan tadi. Ini kapasitas kalor. Kita lanjut untuk kalor jenis. Nah ini juga contoh dari suhu dan kalor. Artinya ketika kita memasukkan air dari dirjen ke dalam apa ini kendaraan itu namanya radiator ya di depan. Ini peristiwa angin malam dan angin siang, angin darat dan angin laut ini. Itu juga contohnya. Dan ini perubahan wujud dari gas, padat, dan cair. Misal ada yang ingin membuat artikel, batu es itu bisa mencair saat dimasukkan ke dalam air. Itu boleh buat artikel. Atau buat poster, batu es itu akan mencair kalau dia dimasukkan ke dalam air. Itu juga boleh. Nih, nah ini kan sudah jelas saya sampaikan nih. Nah, ini contoh. Ini contoh dari poster ya. Ini bisa. Manfaat es berdasarkan nilai kalor lebur yang tinggi. Nah, ini udah contoh. Ini perbedaan kalor. Ini kondisi termal. Ini konveksi. Konveksi ini dalam kehidupan kita temukan di mana? Di mana? Gak ada yang bisa jawab konveksi? Oke, nggak apa-apa. Ini radiasi. Ini kalau yang dia berdiri di depan api unggun, itu juga dia radiasi. Menjemur pakaian dengan cahaya matahari juga radiasi. Nah ini contoh radiasi yang real. Nah ini orang anggap lagi
atau magang ya, atau membuat mungkin posternya atau tiket tentang tukang sate, itu juga radiasi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada aktivitas siswanya yang merancang proyek sederhana. Disilakan untuk memulainya. Yang minatnya pada poster, silakan menulis posternya. Yang minatnya pada artikel, silakan menulis artikelnya. Oke, dilanjutkan dengan aktivitas siswa dulu. Untuk penjelasan materinya udah saya sampaikan dengan gamblang. Mungkin ada yang masih ragu, boleh ditanyakan. Nah, ini kita sepakati dulu. Kita selesaikan proyek ini dalam waktu 90 menit mulai dari awal sampai berakhir pada proses pembelajaran. Artinya kita tidak melihat selesai atau tidak selesai ya, tapi proses mengerjakannya ada. Untung-untung ada yang sudah selesai bisa presentasi depan kelas ya. Oke, silakan dilanjutkan dengan proyek pekerjaannya. Apa masih mau dilihat yang tadi? Yang mana? Video yang mana? Video di YouTube-nya ada. Ini linknya, boleh dilihat. Ini videonya ada. Bentar ya. Kalau ini gambarnya tadi, ini suhu dan kalor. Kalau link video YouTube-nya ada, bentar saya bukakan dulu linknya. Itu linknya. Yang pertama tadi yang animasi seorang anak menampilkan segelas air kopi. Nah, yang kedua ini link video yang ada tadi balon udara. Nah, ini gambarnya. Ini yang link yang ini. Tuh, anak yang sedang mengopi. Kalau ingin dilihat artikelnya boleh buka lah di YouTube-nya, nggak apa-apa. Ini linknya ya. Dan yang ini tadi. Nah, ini link YouTube-nya. Silakan dikerjakan proyek pembelajarannya. Tulis saja dengan sederhana, tidak apa-apa. Boleh dibuka Video yang mana yang diputar, Pak Dila? Iya, yang Pak. Yang mana? Yang itu. Yang ini? Iya. Ya, oke. Kita akan putar link itu. Nanti kita putar ulang ya sampai Anda ngerjakannya ya. Oke, kita reply dari awal. Halo teman-teman, selamat datang kembali di K Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat. Selama pandemi ini, mengukur suhu tubuh menjadi keharusan saat kita mengunjungi tempat-tempat umum seperti instansi pemerintah, pusat perbelanjaan, taman wisata, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Nah, berbicara tentang suhu merupakan suatu istilah yang sangat familiar ya. Apakah teman-teman tahu bagaimana pengukuran suhu dan apa yang terjadi jika suhu terus meningkat? Kita akan mempelajarinya di video kali ini tentang suhu dan pemuaian. Apa itu suhu? Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur menggunakan sebuah alat yang disebut termometer. Termometer berasal dari kata suhu pemuaian. Yang mana ya? Ini, nah ya, silakan. Saya stopkan dulu. Yang ingin buat poster seperti itu dipersilakan, diputar dulu nanti dibuat nggak apa-apa. Saya hentikan dulu. Lanjut. Ya, kalau dia poster berarti kan dia menggambar. Kami terinspirasi dengan ini. Kalimat dan kata yang mau ditambahin, disilakan. Ini kan hanya contoh yang saya tampilkan. Yang mau kamu tambahkan, disilakan.
Kalau di artikel nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu. Nah, suhu dapat diukur menggunakan sebuah alat yang disebut termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos artinya panas dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Jadi, termometer artinya alat pengukur panas. Nah, teman-teman, pada pembuatan termometer terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer tersebut diukur pada tekanan 1 atm. Di antara kedua titik tetap tadi merupakan skala suhu. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur dan penetapan titik atas adalah suhu saat air mendidih. Berikut ini penetapan titik tetap termometer. Pertama, termometer Celcius. Titik tetap bawahnya adalah 0 dan titik tetap atasnya 100. Selanjutnya, termometer Reaumur. Titik tetap bawah 0 dan titik tetap atas 80. Berikutnya, termometer Fahrenheit. Titik tetap bawahnya 32 dan titik tetap atas 212. Yang terakhir, termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik Ada yang tetap membuat atas poster-poster 300. begini? Kalau ada, saya tahan videonya. Nggak ada? Oh, nggak ada, saya lanjut. Perbandingan skala termomus, skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari bagi perbandingan yang diketahui kali skala yang diketahui. Berikut ini beberapa bentuk konversi skala termometer. Teman-teman bisa perhatikan ya. Termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke teman-teman, bisa dipahami? Sudah, nggak ada lagi? Selain beberapa termometer varie pemoyan, karena delta L merupakan yang berbeda akan memiliki nilai koefisien. Oke, nggak ada lagi. Kalau yang ini, mungkin ada yang mau membuat posternya, boleh. Nih, saya besarkan. Nah, siapa tahu ada yang membuat poster yang begini kan? Boleh, itu poster yang mau dibuat. Atau yang ini. Atau ini gambar ini boleh memakai membuat poster seperti itu, boleh dulu biar nggak bergerak-gerak ya. Ya. Ya, nanti dilihat materi kita suhu dan kalor ya. Ada yang sudah artikelnya atau posternya? Ada posternya? Waktu kita masih lama, masih ada lebih kurang 1 jam lagi ya, baru berjalan 30 menit.
digambar dan ditulislah seindah mungkin. Dari mana? Silakan digambar. Apa sebenarnya? Sudah itu mengerjakan proyeknya sudah. Sudah digambar. Ada di bawah pewarnanya kalau memang buat poster. Kita masih lama waktunya, masih ada berapa menit lagi? 40 menitan lebih ya, 45.
Buat mana ini sih? Ini bisa harus tulisannya seperti ini. Pakai pena boleh tulisannya. Tapi kalau mau besar pakai spidol kan lebih besar tulisannya. Ini fokusnya kemana gambarnya nanti? Ke gambarnya atau kemana? Iya. Ini gambar yang mana? Gambar orang yang tadi. Boleh. Ini kan dia radiasi. Ini kan radiasi. Ini kan radiasi. Nanti dikasih penjelasannya apa di atas ini peristiwa apa dia, termasuk radiasi kah atau konversi kah? Nah, dia langsung dipanasin kan. Jadi lihat ketika kita masak air itu masuk peristiwa mana dia, konveksi kah, induksi kah dia, atau radiasi. Ini gambar api unggun. Ya, kalau ini kan artinya dia masuk ke radiasi ini, karena dia langsung sumber panasnya jemur pakaian. Boleh, boleh. Benar. Orang jemur pakaian berdiri di depan api unggun itu benar. Oh, radiasi. Itu radiasi. Kalau kebakar sayur Pak, kalau Pak. Kalau dia konveksi. Masak air itu bukan radiasi. Merebus air bukan radiasi. Masak sayur bukan radiasi. Karena dia ada lapisan yang lain kan di sana. Ada pancinya ya, ada kualinya ya. Apa itu namanya Pak? Itu bisa konduksi. Kan Kalau itu dia radiasi. radiasi. Kita lihat dulu ya. Apa sih konduksi itu apa? Konduksi. Ke matahari, Dak? Nah, kayaknya ya. Ini pertanyaan Adelia tadi, yang konduksi itu apa? Ini konduksi. Pindah dari satu atom ke atom lain. Ya, pindah. Ya, kalau kita masak air itu dia masuk ke konduksi. Kalau ini kondisi termal ini besi ketika dipanaskan. Nah, ini konveksi. Partikel air dulu, partikel air panasnya, air yang masak mendidih ini. Ini konveksi. Jadi kalau ibumu atau kamu masak di rumah, ya masak sayur atau masak makanan, peristiwa itu konveksi. Ya, jemur pakaian radiasi. Nah, itu radiasi tanpa ada hambatan. Nah, ini contoh orang manggang daging, manggang sate dan sebagainya, itu radiasi. Radiasi. Ya, dia langsung tanpa ada hambatan kan, langsung. Atau berdiri di bawah terik matahari, itu radiasi.
artikelnya. Ini ada Kelvin sama Iya. rumus penuaian. Ini yang 3 seberang. Ini terus tangan atau gimana? Ya, ya. Ini ada contohnya. Kalau ngetik buka materinya di situ soal 1,1 ngetik pas di saya kalau nggak sifat saya masukin bahasa saya ulang ini lagi saya sampai di bawah masukannya sudah masuk coba di situ karena ini nggak ada soal karena saya tampilkan soal. Oke, ada yang sudah selesai semuanya? Ini contoh temannya yang udah selesai seperti dia cepat anggap ya, suhu kalor suhu ada 3 ya nggak apa-apa, nanti yang 3 ini presentasi duluan nggak apa-apa, salah satu aja nggak apa-apa presentasi. Iya nggak apa-apa presentasi aja nanti salah satu. Kita nggak lihat banyak dikit ya, ada yang dikerjakan itu biar saya nulis indikator tulis. Gimana Pak Dila? Sudah Pak Dila? Silakan Tiara sama Linda mau buat apa sekarang? Sedang minat dan bakat kan? Ya itu gambar api. Yang saya lihat itu bukan bentuk gambar posternya yang harus rapi itu enggak, tapi kreativitasnya. Cara Anda membuat proyeknya itu. Jadi kalau kita buat proyeknya sederhana saja, nggak usah proyek yang besar. Yang itu juga poster, ini juga poster. Ya, sesuai dengan minat dengan bakat kamu lah, mau buatnya apa, buat artikel, buat poster, silakan. Ya, saya larang. Ini mau manggang apa apinya? Apinya mau manggang apa kan? Manggang ayam kah? Manggang sapi kah? Atau manggang kambing guling nanti di posternya? Ya nggak apa-apa karena dia gambar api.
Kalau hanya gambar api saja, itu kan persepsinya banyak. Memandang apa dia? Tapi ya nggak apa-apa. Itu nanti kan konsep ke radiasi, karena ada pakaian yang di sana ya. Radiasi. Pakaian itu radiasi. Jemur padi itu juga radiasi. Boleh mungkin ada yang mau buat hamparan sawah itu jemur padi di pinggir kiri kanannya di pematang. Oke, buat gambarnya luar biasa. Nanti tulisannya pakai spidol aja biar besar.
Isi tadi. Udah diisi. Iya, memang benar nyata. Kata-katanya ini diisi. Tidak ada ditemukan. Waktunya masih lama, masih ada lebih kurang 40 menit lagi. Ya.
Kalau pakai tulisan miring nggak apa-apa. Sekarang ini mau silakan. Kita nggak lihat tulisan yang miring itu nggak masalah. Nggak apa-apa, tulisan yang miring nggak apa-apa. Kan kita nggak lihat tulisannya, pesan yang ingin disampaikan itu apa. Jangan lupa di lembar kerjanya itu di posternya ditulis nama ya, jangan salah. Jangan lupa tulis nama.
gambar bukan misalnya asal. Kalau pakai poster benar kan susah. Kita kan pembelajarannya yang sederhana bukan yang canggih atau mana saja boleh. Ada yang sudah? Ya, kalau dia menyebut pakai dia langsung ke radiasi. Kalau sudah boleh ditampilkan hasil karyanya. Belum dikerjakan dulu.
dijelaskan hasil karyanya apa, biar yang lain mendengar apa yang telah dikerjakan. Apa yang bersatu? Oh, api dan batu. Batu es. Api dengan batu es kalau disatukan esnya yang mencair, leleh dia. Ini apa pesan yang ingin disampaikan apa? Wah, mantap baju yang dijemur tuh tanpa pakai tiang kan, bajunya tergantung-gantung kan. Ya kalau tanpa tiang tergantung-gantung, ngeri orang lihatnya kan. Apakah ini bajunya tergantung atau bajunya tanpa ada orangnya kan? Ya, ini sedang mewarnai posternya. Jauh. Ini pesannya rumus perbandingan termometer. Ini sama, oh beda. Sama. Yes. Panas sama sakit. Tapi jahat loh. Tuh yang sana udah belum? Ini peristiwa apa? Konveksi, konduksi kah? Tiga peristiwanya. Iya. Dia apa aja yang terjadi dari gambaran, pesan yang terjadi dari gambaran? Oh ya, konduksi, konveksi dan radiasi, tiga-tiganya. Radiasinya masuk panas seperti ini. Konduksinya dia, konduksinya, konveksinya ini kan air yang mendidih. Kalau konduksinya lewat pancinya, radiasinya. Ini. Oh ini berarti dia melampirkan ini jenis termometernya, ini rumus pemuaian, berarti dua pesannya ini, jenis termometer dan jenis pemuaian. Kayak ini berarti. Kalau udah bikin kayak gini. Mau dibuat kalimat boleh. Kalau udah sampai situ aja belum 11 selesai nggak apa-apa. Ditulis nama, jangan lupa nggak ditulis nama. Yang ini gimana gambar suhunya tadi? Ini termometer. Ya, nggak
nanti dia menggambar posisi termometer, batas atas, batas bawah, ini skalanya. Ya, ini artinya termometer secara umum. Mau Reaumur, mau Fahrenheit, mau Kelvin, di Celsius, gambarnya satu saja. Nanti dijelaskan aja di sini ya penambahannya. Ini gambar termometer secara umum. Yang itu gambar panci. Benarnya. Ini Fadila gambar batiknya. Ini apinya mau dikasih warna. Api biru atau api merah? Api kan ada dua, api biru dan api merah. Nanti disitu. Yang sudah boleh presentasikan sampai kawannya lagi mengerjakan nggak apa-apa. Ada yang mau presentasi duluan silakan, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Silakan berdiri di depan mempresentasikan, menjelaskan apa maksud dari yang dibuat itu. Singkat tepat padat ini udah singkat tepat padat. Ya silakan ada. Karena saya sudah ada yang selesai. Silakan mempresentasikan. Silakan. Satu saja. Ya apa-apa. Silakan Anda presentasikan di sini aja deh. Atau di situ aja di tempatnya nggak apa-apa. Kalau di depan payah berdirinya kan, ya sambil berdiri menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalia Sela Putri ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu artikel. Berdiri dia. Berdiri. Ini tuh artikel suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu adalah termometer dengan skala berbeda-beda. Jika ada termometer X ini dikonversikan ke bentuk lain, X dengan C Celsius. Diketahui TX max, TC max, titik PD, TX min, TC min, titik beku. TX sama dengan suhu pada X, TC sama dengan suhu pada C. Pemuaian zat. Pemuaian zat ada 1. Pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Di mana A setengah B sama dengan setengah ketiga. Ketahui petahan panjang M atau luas sama dengan M kuadrat atau volume M kubik. LO VO sama dengan panjang, luas, volume mula-mula, koefisien mulai per derajat Celcius, panjang, luas, dan volume akhir. Delta T sama dengan perubahan suhu benda. Bisa dilihatkan bentuk hasilnya sama teman-teman ya. Yang silakan berdiri, tunjukkan ke teman-temannya gimana hasilnya, silakan apa. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Tiara Andrini, itu sudah selesai sepertinya, boleh ditampilkan. Atau Aat sudah selesai gambarnya. Rido sudah selesai. Ada lagi yang sudah selesai, boleh tampilkan hasil lagi ke betul dan dipresentasikan. Jangan penyerah. Ada lagi yang sudah selesai, boleh ditampilkan ke depan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu.
berdiri tampilkan dan dijelaskan karena sudah ada yang sudah selesai tadi mempresentasikannya. Silakan mau tampil siapa yang laki-laki ada yang mau tampil lagi, silakan, tidak apa-apa. Bila mau maju atau siapa mau maju boleh, silakan. Kalau kamu sudah selesai maju presentasikan, berdiri di depan ada ke temannya, nggak apa-apa. Silakan. Di bawah artikelnya nggak apa-apa dibaca, menjelaskan ke temannya boleh. Silakan. Sama malu-malu. Ya, waktunya lebih kurang ada 10 menit lagi atau 13 menit lagi. Silakan untuk mempresentasikan. Salah satunya ada poster yang sudah selesai, mungkin mau presentasi. Silakan presentasikan. Diperlihatkan saja gambarnya ke depan, nggak apa-apa. Yang sudah boleh bawa gambar yang ke depan diperlihatkan, nggak apa-apa. Sampai kita mengamati seluruhnya, silakan. Nah, waktunya juga udah mau berakhir juga, kurang 11 menit. Silakan. Yang posternya sudah berdiri saja, tunjukkan ke temannya. Itu yang itu sudah ini berbaju tadi udah bisa ditampilkan, diperlihatkan sama temannya. Yang poster silakan ditampilkan temannya dari depan ke belakang biar dilihat sama temannya. Ya, yang 5 ini bisa berdiri ke depan untuk tampilkan, nggak apa-apa. Tampilkan biar dilihat sama temannya. Ya, silakan berdiri berlima ditampilkan, nggak apa-apa. Itu udah selesai, silakan. Silakan berdiri sama temannya berlima. Kita akan lihat gimana hasil karyanya. Silakan. Ibu Fadila. Nanti setelah yang poster 5 perempuan, nanti 5 laki-laki akan lagi diperlihatkan gambar posternya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Bawa aja dulu, nggak apa-apa. Sudah kelar itu. Kalau dia udah mulai tampil seperti itu, silakan berjejer diperlihatkan hasil karyanya. Kalau dia gambar, dari gambar orang sudah bisa menganalisa apa maksud gambar itu, orang sudah bisa menganalisa. Kalau dia artikel memang harus dibacakan, itu bedanya. Kalau gambar itu poster, orang melihat aja poster sudah bisa menangkap. Ini maksud dari kalimat. Akan tampilkan jejerkan berlima ya. Oke, disebut namanya.
Diperlihatkan gambar posternya, diangkat, diperlihatkan. Silakan diperlihatkan, mereka lihat gambar. Yang pertama itu menampilkan apa? Termometer, artinya gambar termometer secara umum ya. Ada batas atas, ada batas bawahnya. Yang ini peristiwa, ketiga peristiwa dari konveksi, radiasi dan apa nih? Konduksi ya. Nah, yang ini gambar suhu, perbedaan suhu dan kalor. Ini menampilkan jenis-jenis termometer dengan pemuaian. Ya, satu lagi silakan. Dah, ini 4 yang poster sudah tampil, yang perempuan. Kita tunggu yang laki-laki, silakan kembali ke tempat. Dari gambar aja kita udah bisa menganalisanya. Apa sih maksud dari gambar tersebut tanpa kita membacakan? Karena gambar itu pintas kita memandang, orang tidak tahu maknanya apa. Silakan yang laki-laki yang sudah. Nah, ini udah satu. Silakan. Tuh. Ini bajunya udah, nih udah. Nah, itu sudah. Ya, ini yang 6 yang laki-laki nanti tampil ke depan, presentasikan tidak apa-apa. Presentasikan hasilnya. Oke, waktu kita lebih kurang ada 8 menit lagi menjelang kita tutup pembelajarannya. Silakan dipresentasikan, Bapak. Udah, SB udah nih. Trisang Koso sudah. Nih sudah, udah perlu rapinya. Nggak belok, Pak. Nah, dikit lagi silakan kita presentasikan yang 6 laki-lakinya, tadi udah yang perempuan. Artikelnya nanti 2 lagi mempresentasikan. Yang sudah selesai kayak dominan kelas ini di poster, artinya gambarnya lebih cenderung dia belajar secara apa kalau gambar bahasanya? Visual kah? Atau audio? Atau verbal? Kalau verbal dia kata-kata. Verbal berarti dia cenderung ke artikel, itu verbal. Kalau dia poster, itu berarti dia visual. Dia akan semangat dengan melihat gambar. Kalau ya dia yang verbal, artinya dia cenderung belajar itu dengan kalimat. Ya, itu artikel tadi. Kalau audio dia dengan video pembelajaran. Silakan yang laki-laki tampil. Waktunya tinggal lebih kurang 6 menit lagi kalau nggak salah saya. Silakan. Ayo, silakan presentasikan ke depan. Bawa gambarnya. Bawa gambarnya. Silakan berdiri. Berjejer yang 6 laki-laki ini, ya, yang laki-laki gagah dan tampan nih, silakan. Nanti baru kita lanjut yang dengan kata-kata ada verbal tadi ada 2, ada 3 kalau nggak salah saya. Yang verbal 1 sudah tampil, tinggal 2 lagi. Ya silakan, nggak apa-apa. Semuanya berdiri. Nggak perlu sampai selesai, nggak apa-apa. Mau dipaksa selesai ya nggak apa-apa, saya tungguin, nggak apa-apa. Karena waktunya tinggal 5 menit juga menjelang kita tutup pembelajarannya. Ya, ini kalau saya lihat gambar bajunya tidak pakai gantungan, tidak pakai tiga. Ngeri saya lihat bajunya. Iya, hanya kan bajunya yang pakai bukan manusia kan, tergantung dia kan. Tergantung dia bajunya. Berarti ada 2 pesan di situ. Ada 3 pesan itu ya. Itu gambar apa? Pemukul softball ya di atasnya ya. Bukan. Apa? Es krim. Tongkat. Beduk. Pemukul beduk. Oh, pemukul anu ya, kasti ya. Ya. Wah, itu kayaknya simbol partai itu. Merah biru ya. Nah, silakan yang laki-laki tampil ke depan untuk diperlihatkan. Silakan. Keenam-enamnya berjajar. Pak, baju Silakan. warna merah biru, Pak. Iya. Dengan baju partai.
Ya, silakan berdiri yang laki-laki, ke-6-6-nya ke depan. Menjelang kita tutup proses pembelajaran kita. Ya, silakan berdiri 6-6-nya. CS, kelompok CSA. Silakan. 6-6-nya yang laki-laki silakan berdiri. Berjajar saja 6 di depan. Dari tempatnya yang sesuai. Ini sejajar sini, biar kelihatan. Jangan sampai sebelah sini aja. Nah, biar sejajar berenang. Nah, susun tempatnya muat 6. Yang laki-laki, silakan. Silakan. Nah, ya, yang ada tuh lah nggak apa-apa lah maju. Lah, iya. Dah, terus dah sudah tuh pas tuh. Silakan ditampilkan posternya. Yang ke-6-6-nya tadi itu, yang laki-laki 6 orang. Silakan berjejer ke 6-6-nya. Atur posisinya atau 3-2 dan tampilkan 3-2 belakangan nggak apa-apa. Silakan berjejer ke 6-6-nya. Terlihat gambarnya. Nah, jangan malu-malu, jangan senang-senang. Terbalik gambarnya. Yang pertama di sana nampilkan suhu dan kalor. Yang kedua suhu, kalor dan radiasi. Ini skala termometer, skala termometer sama. Berarti 4 yang sama. Cuma ini yang ada beda. Nah, ini ada pesannya. Ini termometer ya. Ini ada api unggun dan ini ada mataharinya ya. Pesannya ada radiasinya. Kalau ini gambar tentang termometer suhu dan kalori ya. Ada S-nya ya, ada apinya. Oke. Ini 6 poster yang laki-laki sudah tampil. Silakan yang satu tadi, yang perempuan yang belum posternya. Silakan Fadila, tuh ditampilkan gambar yang ke depan Fadila. Fadila, silakan tampilkan ke depan Fadila. Nanti yang 2 artikel silakan dibaca di depan ya. Yang 2 artikel dengan suara yang lantang. Di sini saja. Nah, silakan diperlihatkan gambarnya. Dia menggambarkan suhu, artinya ada suhu panas dan ada suhu dingin. Yang satunya itu gambar gelas kopi atau air susu? Kopi dengan batu es, seperti suhunya dingin. Kalau ini ada asapnya ya, panas. Berarti dia menggambarkan suhu panas dan suhu dingin. Oke. Lanjut dengan yang artikel yang 2 tadi, silakan maju. Silakan maju. Sudah nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita tutup pembelajarannya. Kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran yang lebih kurang hampir 90 menit? Ya. Siapa berani menyimpulkan? Silakan. Silakan disimpulkan apa materi kita didapat hari ini, apa? Simpulannya bagaimana? Silakan, gak usah ragu-ragu, usah sungkan. Jadi kita di awal udah bicara masalah suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Apa yang dapat disimpulkan dari peristiwa yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan disimpulkan. Silakan. Dalam kegiatan sehari-hari terdapat konveksi, konduksi, dan radiasi. Kalau radiasi keseharian di mana contohnya? Menjemur pakaian. Kalau konveksi dan konduksi kehidupan sehari-hari di mana ditemukan? Yuk, masak di kompor gas ya? Ya, masak di kompor gas, rebus air, masak sayuran ya. Nah, termasuk di setrika itu juga ketemu ya. Oke. Itu yang dapat disimpulkan. Ada lagi simpulan yang lain? Ada? Nggak ada? Kalau ada silakan sebelum kita tutup.
Berarti 3 itu ya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, ada konveksi, konduksi dengan radiasi. Itu yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tanpa sadar pun kamu minum air yang hangat, itu pun ada peristiwa suhu dan kalor. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu menjelang kita pulang. Silakan disiapkan dan berdoa. Semua siap, berdoa mulai. Ya, pembelajaran saya tutup dengan kalimat alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.